Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Zahra dari magang 1 di SMKN 1 Kota Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama magang di SMKN 1 Kota Kediri. Yang pertama, saya akan membahas tentang kultur dan manajemen sekolah, perilaku siswa di dalam maupun di luar kelas. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan selama magang di SMKN 1 Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa perilaku siswa baik di dalam maupun di luar kelas cukup baik. Pemberian materi dari guru lebih banyak diberikan melalui via WhatsApp group dan Google Classroom. Selama proses pembelajaran yang dilakukan secara online, saya rasa sudah cukup aktif dan antusias. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang memberikan tanggapan dan respon terkait dengan materi yang diberikan oleh guru. Pemberian tugas secara mandiri maupun kelompok dari materi yang diberikan merupakan salah satu cara guru supaya pembelajaran terus lebih baik. Komunikasi antara siswa dan guru bisa dibilang baik dan sopan. Hal ini bisa dilihat dari siswa bertegur sapa dengan guru, bertanya pada guru, siswa-siswanya memakai bahasa yang baik dan sopan. Perilaku siswa di luar kelas pun juga baik. Hal ini dikarenakan siswa tetap beraktivitas di rumah saja, misalnya mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan sebagainya. Meskipun berada di rumah saja, tetapi komunikasi antar siswa tetap berjalan, seperti mencari solusi agar tetap semangat belajar, mendiskusikan materi apa yang telah diberikan oleh guru, dan sebagainya. Dengan melakukan aktivitas di rumah saja, siswa sadar akan pentingnya menghindari kerumunan dan terhindar dari virus COVID-19. Yang berikutnya yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Sebelum SMKN 1 melakukan pembelajaran secara online, sekolah ini sudah membudayakan warga sekolah untuk berdiri saat mendengar lagu Indonesia Raya. Hal ini dilakukan agar menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan menghargai para pahlawan. Selain itu, siswa yang berkendara diharuskan mematikan mesin dan mendorong kendaraan tersebut sampai ke parkiran dan tetap bersalaman dengan gurunya. Hal ini dilakukan agar siswa tetap sopan dan menghormati pada petugas piket dan guru. Sedangkan yang berjalan kaki harus bersalaman dengan guru dan melewati garis yang sudah disediakan sekolah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan di dalam sekolah dan melakukan upacara bendera pada hari Senin dan hari besar lainnya. Dalam pembelajaran offline, siswa juga dibiasakan membaca doa sebelum kegiatan belajar mengajar, membersihkan ruang kelas agar nyaman dan betah selama pembelajaran berlangsung. Siswa juga dilatih untuk selalu menaati tata tertib sekolah, seperti memakai sepatu hitam, seragam sesuai jadwal, memakai seragam praktek saat mata pelajaran praktek, dan datang tepat waktu. Selain itu, siswa juga diwajibkan menjaga alat praktek, membersihkan dan mengembalikan alat-alat praktek setelah jam praktek selesai. Selama pembelajaran online, ada beberapa budaya yang tidak dilakukan seperti upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan budaya lainnya yang tidak bisa dilakukan. Namun, ada juga budaya yang tetap terlaksana seperti berdoa dan menanggapi guru saat kegiatan belajar mengajar dan juga mengucap salam. Selanjutnya, upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan yang dilakukan guru di SMKN 1 Kota Kediri adalah dengan mengadakan seminar ataupun sosialisasi secara virtual. Guru di SMKN 1 juga sudah menerapkan kurikulum K13 yang berbasis teknologi. Peran kepala sekolah bukan hanya untuk menjadi pemimpin sekolah saja, tetapi juga menjadi contoh dan motivasi bagi semua warga sekolah. Upaya pembinaan selama pembelajaran online dari guru ke siswa lebih difokuskan pada peran wali kelas dan memberikan arahan melalui via WhatsApp group. Bukan hanya wali kelas saja, tetapi peran guru pelajaran juga mempunyai peran penting dalam memberikan arahan siswa di sela-sela proses kegiatan belajar mengajar. Peran orang tua juga sangat penting dalam pengawasan anaknya. Sedangkan upaya pembinaan selama pembelajaran offline
yaitu saat sambutan upacara bendera di hari Senin dan juga melalui guru BK. Jika melakukan pelanggaran kecil akan diberikan sanksi dan juga arahan supaya tidak mengulanginya lagi. Jika melakukan pelanggaran berat, maka guru BK akan memanggil orang tua siswa tersebut dan diberi sanksi. Bertujuan agar siswa tidak mengulangi hal tersebut dan bisa menjadi lebih baik lagi. Selain itu juga ada pembinaan kegiatan ekstrakurikuler dan tujuan agar siswa lebih produktif dan lebih bisa menyalurkan hobi dan kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya yaitu kompetensi utama pendidik atau guru. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemampuan pedagogik di SMKN 1 Kota Kediri yaitu menyampaikan materi pembelajaran selama pembelajaran daring dengan baik dan profesional. Guru menggunakan video pembelajaran yang dikirim melalui Google Classroom dan juga rangkuman materi ataupun PDF. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswanya, guru memberikan tugas-tugas baik tugas mandiri maupun tugas kelompok supaya siswa lebih paham dan mengerti materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang ada pada sikap sehari-hari yang dimiliki pada diri masing-masing seseorang. Misalnya, kejujuran, kedisiplinan, ketanggung-jawaban, berpikir secara dewasa, dan kemandirian. Guru di SMKN 1 Kota Kediri memiliki kepribadian dan kedisiplinan yang baik. Hal ini berbicara ramah dengan siswa, staf, dan karyawan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Ibu Atik Nurul KUKAP SPDI selaku guru mata pelajaran agama Islam di SMKN 1 Kota Kediri, beliau menyampaikan bahwa perhatian yang diberikan pada siswa harus sesuai kebutuhan siswa. Pada proses pembelajaran di kelas, Bu Atik menyelingi candaan agar siswa tidak merasa bosan ataupun tegang saat KBM berlangsung. Dan juga memberikan motivasi agar siswanya tambah semangat, tambah berbuat baik. Selain Bu Ati juga menggunakan cara lotre dan memilih temannya sendiri dalam membagi kelompok belajar untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa-siswanya terkait pemahaman materi yang diberikan beliau. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kompetensi yang berfokus pada kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja, yaitu komunikasi, empati, dan kerjasama. Cara berkomunikasi antara guru sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari bahasa yang sopan dan ramah. Cara berkomunikasi antara siswa dengan guru juga baik, karena siswa-siswi di SMKN 1 Kota Kediri menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Siswa-siswanya menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa ngoko ketika berkomunikasi. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa guru berinteraksi dengan siswanya menggunakan bahasa yang santai dan diselingi dengan candaan, akan tetapi tidak membuat siswanya menghilangkan rasa hormat kepada guru, dan juga tetap menjaga kesopanan dan tidak melebihi batas kewajarannya. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya kecekatan bekerja, pemahaman tugas, dan kreativitas dalam bekerja serta mengambil keputusan yang tepat. Kompetensi profesional guru di SMKN 1 Kota Kediri sudah sangat baik. Mulai dari guru datang tepat waktu, materi yang disampaikan juga mudah dipahami siswa-siswanya.
Jika proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online, guru juga bisa mengendalikan dan mendidik siswa-siswanya dengan baik dan profesional. Dalam penyampaian materi secara online pun, guru juga menjelaskan secara detail dan rinci sehingga siswa tidak merasa kesulitan. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik. Pada umumnya, orang menganggap bahwa karakteristik adalah watak atau karakter peserta didik. Pada umumnya, orang menganggap bahwa karakteristik adalah watak pada manusia yang mempengaruhi cara hidup. Karakteristik pada masing-masing manusia sangatlah beda, karena juga dipengaruhi latar belakang masing-masing manusia. Menurut hasil pengamatan yang saya lakukan, yaitu mayoritas siswa di SMKN 1 Kota Kediri adalah laki-laki, tetapi ada juga siswi yang perempuan. Namun mereka juga sangat menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Di masa pandemi seperti ini, siswa-siswi SMKN 1 Kota Kediri tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di sekolah, maupun ada beberapa siswa yang datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas, meminjam buku di perpustakaan, dan juga kepentingan lainnya. Mereka tetap memakai baju yang sopan dan bersepatu, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan siswa SMKN 1 Kota Kediri, proses pembelajaran sangat beragam. Partisipasi siswa-siswi sangat baik dan dalam pembelajaran daring. Pada saat KBM berlangsung, ada beberapa siswa yang belum memahami materi sehingga siswa bertanya langsung kepada guru mata pelajaran tersebut. Walaupun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, maka tidak menyurutkan keaktifan siswa dalam bertanya dan memberikan tanggapan. Walaupun masih ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi, tetapi tetap aktif dalam mengerjakan tugas. Solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Problem di SMKN 1 Kota Kediri diantaranya masih ada beberapa siswa yang belum menaati peraturan tata tertib sekolah, terlambat masuk sekolah, bolos pelajaran. Solusi yang harus dilakukan adalah memberi sanksi, peneguran secara lisan maupun tertulis, sampai panggilan orang tua. Tujuannya agar para siswa yang melakukan kesalahan tersebut bisa lebih menaati peraturan sekolah dan disiplin lagi. Problem yang terjadi selama pembelajaran online diantaranya seperti keterlambatan mengumpulkan tugas, kurangnya perhatian guru terhadap murid terkait penyampaian materi. Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, guru dapat melakukan teguran secara menelpon orang tua siswa tersebut supaya dapat lebih mengingatkan dan memperhatikan anaknya. Selanjutnya, pengembangan potensi peserta didik. Menurut pengamatan yang saya lakukan, pengembangan potensi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk peserta didik melalui pelajaran produktif sesuai dengan jurusan yang diambilnya. Dengan hal ini, siswa memiliki bekal dan juga siap terjun di dunia kerja. Dari kegiatan produktif di SMKN 1 Kota Kediri juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut, siswa dapat mengembangkan kemampuan atau bakat yang ia miliki dan dapat menyalurkannya dengan cara mengikuti perlombaan yang diadakan sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu pengamatan proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Di dalam persiapan pembelajaran online, guru dan siswa memiliki persiapan tersendiri. Guru menyiapkan materi yang sesuai dengan rancangan pembelajaran siswa yang sudah diterapkan. Pembuatan rangkuman materi juga pembuatan video guna memperjelas materi yang disampaikan. Guru memanfaatkan WhatsApp Group, Google Classroom, Belajar ID, dan Moodle, serta aplikasi lainnya guna membantu kegiatan pembelajaran. Adapun persiapan siswa yaitu sudah mempunyai bekal materi yang bisa didapat melalui buku ataupun internet. Upaya pada saat guru memberi materi bisa lebih paham dan mengerti pemberian tugas selalu diberikan setiap pertemuan. Yang kedua,
pelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru terlebih dahulu memberikan salam kepada penanya, memberikan salam dan menanyai kabar pada siswa-siswanya. Setelah itu, guru bertanya terkait materi yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar siswa yang belum memahami materi tidak ketinggalan materi yang ada dan yang lainnya agar bisa lebih mengerti setelah semuanya dilakukan. Hal yang dilakukan berikutnya adalah pemberian materi baru dan pemberian tugas. Yang ketiga, inti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran offline maupun online sudah cukup baik. Materi yang disampaikan sudah mengikuti prosedur RPS dan juga penyampaian materi sudah dijelaskan secara rinci dan jelas. Selain itu, guru juga selalu memberikan pengarahan terhadap siswa agar selalu disiplin, terutama dalam hal mengumpulkan tugas, baik secara individu maupun kelompok. Setelah pembelajaran berakhir, guru juga tidak lupa memberikan motivasi kepada siswa agar tujuannya siswa tetap bersemangat dalam pembelajaran, sekolah, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan segala sesuatu tanpa membuat kehilangan temperamen atau rasa percaya dirimu. Robert Ford. Sekian penjelasan dan presentasi saya selama magang di SMKN 1 Kota Kediri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.